Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadallahu ilaha illallah, sadanna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel kita dengan cara klik gambar lonceng dan tombol merah subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita rahmat yang begitu besar sehingga kita masih mendapatkan bulan Ramadan, dan ini adalah anugerah yang sangat besar. Kenapa demikian? Ya, karena Allah masih menginginkan kita untuk banyak beribadah, banyak berbuat baik, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu kita syukuri. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebaik-baik manusia, terkhusus umat Islam, yang paling banyak membasahi bibirnya dengan banyak mengingat Allah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga beliau selalu tercurah nikmat dari Allah, begitu pula keluarga, sahabat-sahabatnya, dan terkhusus bagi semua umatnya. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang persoalan tarawih malam kedua. Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, apa keistimewaan tarawih pada malam kedua bagi kami yang melaksanakannya?" Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan tarawih pada malam kedua, maka dia diampuni dosanya. Begitu pula orang tuanya, manakala orang tuanya itu seorang mukmin atau orang yang beragama Islam. Maka mari kita berhati-hati dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Yang disebut Rasulullah baru amalan tarawih, belum amalan salat wajib yang ada di dalamnya, belum puasa, belum zikir, belum membaca Al-Quran. Itu semua ada keistimewaannya. Maka wajarlah kalau kita sebagai umat Islam harus sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam melaksanakan ibadah ini. Ya, saya menulis di buku besar, judulnya itu Pencuri dalam Bulan Ramadan. Ya, kenapa saya tulis itu? Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya. Ya, kemudian dengan kehati-hatian itu, maka mari kita melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kecurian. Ya. Banyak sekali pencuri di dalam bulan Ramadan ini, dan kadang-kadang hati kita sudah dicuri tapi kita tidak sadar. Ya. Banyak, bukan saja anak muda yang kecurian, tapi orang tua juga sudah banyak yang kecurian tapi tidak sadar.
Apa yang menjadi pencuri dalam bulan Ramadan ini? Diantaranya adalah HP. Coba HP itu, saya alhamdulillah HP ku sudah boleh dikata berpuluh-puluh tahun tidak pernah saya kasih suara. Kenapa? Karena kalau dikasih suara, sudah berapa grup di dalam satu grup berapa orang di dalamnya. Berapa teman kita di HP itu setiap waktu bunyi ting 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 ting, itu menjadi perhatian. Akhirnya tidak ada waktu tanpa membuka HP, membalas SMS, membalas Facebook dan lain-lain. Akhirnya hilanglah waktu kita untuk banyak konsentrasi beribadah kepada Allah. Padahal itu bisa dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain sebagainya yang bernilai ibadah, termasuk membaca kitab-kitab atau buku-buku Al-Quran. Tanpa kita sadari, sudah banyak di antara kita yang kecurian lewat HP. Maka mari kita manfaatkan, apalagi banyak di antara kita, terkhusus buat ibu-ibu, kalau ada kecewanya sama orang, dia tulis di Facebooknya, saya kecewa pada kamu, tapi tidak menulis nama. Akhirnya semua yang ada di grup itu mengatakan, siapa itu? Siapa yang dikecewakan? Ini kan membuat orang sakit hati semua. Ya, kalau ada orang masalahnya orang, maka hubungan pribadi jangan dikasih masuk di grup supaya tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua yang menjadi pencuri dalam bulan Ramadan ini adalah TV. Terkhusus umat Islam itu supaya tenang di depan TV-nya. Di dalam bulan Ramadan ini banyak film-film, terkhusus sinetron yang diputar dengan macam-macam model. Dan kalau itu menjadi perhatian kita, menjadi konsentrasi kita, maka hilanglah tempat untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menonton TV dengan melihat lomba mengaji atau lomba membaca Al-Quran atau ceramah masih mending. Tapi kalau sinetron-sinetron yang tidak Islami, ini sangat disayangkan. Padahal bulan Ramadan ini hanya satu kali satu tahun. Yang selanjutnya yang menjadi pencuri di dalam bulan Ramadan adalah pasar. Baik laki-laki maupun perempuan kalau pergi ke pasar, keliling pasar, akhirnya habis waktunya di pasar. Padahal mestinya kita hati-hati. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tempat manakah yang paling buruk?" Kata Rasulullah, "Pasar." Dan siapa yang pertama masuk pasar dan terlambat keluar, itulah orang yang jelek. Lalu tempat mana yang paling bagus ya Rasulullah? Katanya masjid. Siapa yang pertama masuk dan terlambat keluar, itulah orang yang baik. Tapi jangan kita tersinggung, jangan sampai ada orang pasar di sini mengatakan, kenapa kau katakan pasar? Padahal saya di pasar selalu berzikir. Jadi tidak semua yang masuk di pasar yang lupa ingatan tentang Allah, itulah yang dimaksud dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yang menjadi pencuri adalah dapur. Biasanya dalam bulan Ramadan, terkhusus bagi ibu-ibu, itu membuat masakan dengan berbagai macam. Mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Untung kalau tidak menggosip lagi. Kalau menggosip lagi maka hilanglah ibadah yang mestinya konsentrasi kepada Allah. Padahal pada dasarnya semua yang ada pada diri kita ini, semua waktu itu bisa dikonsentrasikan, bisa dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Sambil memotong-motong apakah bawang dan sebagainya, kita satu kali potong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Atau memasak, sambil memasak kita bisa menyanyi subhanallah, alhamdulillah. Itu semua bisa bernilai ibadah. Sampai Pak Ketua NU Sulawesi Selatan mengatakan terkhusus buat laki-laki yang
mencangkul dan sebagainya atau olahraga, maka bisa manfaatkan satu kali lompat membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi semua apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Ini satu kali, belum tentu kita bisa dapatkan Ramadan yang akan datang. Itulah yang menjadi perhatian buat kita semua. Semoga dalam bulan Ramadan ini, apalagi ini adalah tempat tahfiz, mari kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Ya, ini adalah tempat yang sangat istimewa. Kalau kita tidak ada anak kita di sini, maka itu pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi, misalnya di sini beribadah dengan banyak berzikir, banyak mendengarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau ada anak kita di sini menjadi tahfiz atau penghafal Al-Quran, itu sangat luar biasa. Maka beruntunglah kita yang punya anak-anak. Kenapa? Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka satu kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim kata Rasulullah itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Luar biasa pahalanya. Dan kalau anak kita membaca itu, berarti kita juga mendapatkan pahala. Maka siapa yang menjadi penghafal Al-Quran anaknya, di akhirat nanti akan dipakaikan mahkota kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipakaikan mahkota begitu berarti derajatnya tinggi dan sudah tentu tempatnya di sisi Allah sangat istimewa. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, terutama buat diri saya. Sebagai kesimpulan, mari kita memanfaatkan semaksimal mungkin bulan Ramadan ini, dan jangan sampai jangan sampai kita kecurian. Hati-hati, banyak pencuri di dalam bulan Ramadan ini. Terkhusus bagi laki-laki, biasanya duduk di pinggir jalan itu dilarang oleh Rasulullah kalau tidak penting, karena itu bisa menjadi aib buat kita. Setiap orang yang lewat, kita cerita. Ya, laki-laki yang saya singgung itu, tapi kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Jadi hati-hati, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin supaya dosa-dosa kita diampuni dan amal kita ditambah sehingga derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Kelebihannya datangnya dari Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.